Ya, walaupun di sini ada gugatan di PT UN, setidaknya ya bisa membuat presiden terpilih yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran masih ketar-ketir. Ya memang pada waktu lalu juga ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan bahkan juga Mahkamah Konstitusi pada waktu lalu juga menolak semua gugatan dari pasangan calon 01 dan pasangan calon 03. Tetapi di sini dari PDIP juga tidak cukup puas dengan hal tersebut dan akhirnya juga menggugat yaitu ke PT UN. Nah, di sini misal PT UN mengabulkan yaitu gugatan dari PDIP di sini yaitu tentang KPU. Nah, kemungkinan juga Pak Prabowo dan Gibran ya tidak bisa dilantik walaupun itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Tetapi di sini ada celah dan di sini masih ada celah. Ya walaupun hanya beberapa persen saja, tetapi ya daripada menyesal ya akhirnya tetap dilakukan gugatan tersebut. Kemungkinan setelah ditolak di PT UN di sini kemungkinan juga akan lega dengan sendirinya ya kemungkinan. Karena pada waktu lalu juga di Mahkamah Konstitusi menurut saya lawyer-lawyer yang di dalam sengketa di MK di situ menurut saya juga lawyer-lawyer papan atas. Bahkan juga pada saat yang lalu ada 4 menteri yang juga menjadi saksi di situ. Ya, tapi di situ juga sudah selesai ya dan juga sudah final, apalagi MK juga sudah memutuskan yang dituduhkan kepada pemerintah juga tidak terbukti. Termasuk juga cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo. Di situ juga tidak terbukti Presiden Joko Widodo melakukan cawe-cawe untuk pemenangan paslon tertentu. Nah, di sini bahkan ada berita yang cukup menarik sekali. Dari sini juga ada pakar hukum PT UN bisa timbulkan presiden buruk jika kabulkan gugatan PDIP. Nah, di sini artinya kan juga masih ya ketar-ketir lah bila PT UN tiba-tiba mengabulkan yaitu gugatan dari PDIP. Wah, kalau memang betul-betul yaitu PT UN di sini mengabulkan gugatan, wah, kemungkinan juga dari berita di sini MPR bisa tidak melantik Pak Prabowo Gibran pada tanggal 20 Oktober nanti. Kita lihat saja ya besok fenomena seperti apa. Ya, menurut saya sangat sulit sekali. MK saja bisa menolak semua gugatan paslon 01 dan paslon 03, apalagi PT UN ya. Menurut saya juga sangat pesimis sekali. Nah, dari berita di sini, yaitu pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Charles Simabura berpandangan pengadilan tata usaha negara bisa menimbulkan presiden buruk jika mengabulkan gugatan PDIP terhadap KPU. Dia khawatir putusan PT UN menerima gugatan tersebut menimbulkan polemik dan berdampak terhadap penanganan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pada masa mendatang. Pada akhirnya sebagian besar pasti akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi karena kalau tidak hal ini bisa jadi presiden juga ke depannya, ujar Charles saat dihubungi pada Senin 6 Mei 2024. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu juga MK di sini ya kalau tidak puas ya silahkan gugat ke PT UN dan lain sebagainya. Karena waktu untuk membuktikan yaitu di persidangan di Mahkamah Konstitusi itu memang waktunya sangat terbatas sekali. Jadi sangat susah sekali untuk membuktikan kecurangan-kecurangan tersebut. Makanya di sini PDIP juga ya melakukan gugatan di PT UN. Ya kemungkinan waktunya bisa lebih lama, bisa lebih fleksibel dan lain sebagainya. Ya siapa tahu di sini kan masih ada harapan ya, yaitu untuk membuat kinerja KPU ke depannya itu lebih serius. Menurut saya itu yang paling penting untuk memperbaiki kinerja-kinerja di masa pemilihan-pemilihan berikutnya. Menurut saya itu yang lebih penting. Di sini Charles khawatir nantinya akan ada banyak pihak yang berupaya menolak setiap putusan MK dan mendorong agar putusan tersebut tidak dilaksanakan. Orang akan berupaya menolak pelaksanaan putusan MK dengan dalil karena adanya putusan PT UN. Kemudian orang akan bertentangkan putusan mana yang akan dipakai. Tentunya putusan MK, kata Charles. Di sisi lain Charles berpandangan bahwa PT UN tidak memiliki kekuatan untuk memaksa pihak tertentu untuk melaksanakan putusannya. Peluang dikabulkannya sangat kecil. Walaupun dikabulkan putusan PT UN juga tidak ada upaya untuk pelaksanaannya, ungkap Charles. Nah, kalau melihat dari pakar hukum tata negara di sini, ya Prabowo Gibran di sini tetap dilantik ya. Dan MPR bisa melantik Pak Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Jadi kemungkinan pengaruhnya yaitu untuk kinerja dari KPU besok bisa lebih baik dan juga lebih serius. Apalagi kalau kita lihat ya pada saat yang lalu yaitu KPU bahkan juga melakukan pelanggaran kode etik
Di situ bahkan juga tidak 1-2 kali, melainkan 3 kali. Wow, di situ kan seharusnya sudah mendapatkan sanksi yang tegas, yaitu berupa pencopotan dan lain sebagainya. Tetapi pada saat lalu juga mendapatkan teguran keras, peringatan keras dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga tidak serius ya, yaitu sanksi-sanksi yang diberikan kepada KPU. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini seperti apa ya di sini? Akan seru pertandingan kalau sampai dikabulkan. Wah, ya MK saja tidak mengabulkan, padahal di situ juga ada 9 hakim. Tetapi ada 3 hakim dissenting opinion, menurut saya itu sudah sangat keren sekali. Di sini dari siapa aku nggak apa-apa, saya sudah pasang foto mereka untuk mengingatkan debat Capres. Di sini dari Yusuf Wibisono, artinya secara de facto Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden Indonesia, tapi secara de jure nggak bisa dilantik. Gitu bos, buletai. Ya seperti itulah. Walaupun masyarakat di sini ya semua agak pesimis sekali lah, yaitu ketika PT UN akan mengabulkan gugatan dari PDIP. Tetapi di sini menurut saya PDIP itu akan berada di oposisi, karena setelah putusan MK tidak cukup sampai di situ saja, melainkan di sini ya melanjutkan gugatannya ke PT UN. Artinya di sini masih ada lah, yaitu ada yang mengganjal tentang Pilpres 2024. Apalagi kalau kita ketahui pendaftaran di KPU misalnya Gibran Rakauming Raka setelah putusan MK, yaitu yang setidaknya meloloskan Gibran usia di bawah 40 tahun bisa mendaftar sebagai cawapres, walaupun belum ada yaitu pembenahan dari KPU tentang peraturan tersebut yang dianggap itu adalah melanggar. Nah, disinilah yaitu akan terjawab, yaitu PT UN akan mengabulkan gugatan dari PDIP atau tidak. Ya kalau dikabulkan, wah itu kan berarti Gibran kemungkinan tidak bisa mendampingi Pak Prabowo yang tidak bisa dilantik. Ya saya sangat sependapat sekali pada saat yang lalu ya, yang dipermasalahkan kan tentang pencalonan Gibran Rakauming Raka dari Denny Indrayana. Pak Prabowo bisa dilantik dan Gibran tidak bisa dilantik. Menurut saya kalau dikabulkan ya permasalahan hanya pada Gibran saja, karena tentang pendaftaran pada saat lalu di KPU. Tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat di sini, seperti apa menilainya. Tetapi yang jelas di sini memang ya sangat sulit sekali lah, yaitu PT UN mengabulkan. Apalagi juga dari putusan MK pada waktu lalu ya secara tegas bahkan juga menolak semua gugatan, yaitu pasangan calon 01 dan 03. Kita lihat sajalah besok, dan semoga saja di bawah kepemimpinan Prabowo dan juga Gibran di situ bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah program makan siang gratis. Itu kemungkinan ya pasti sangat ditunggu-tunggu lah.